Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi akidah akhlak dengan tema akhlak terpuji dan akhlak tercela, pengertian serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat penting karena akhlak merupakan cerminan kepribadian seorang muslim. Orang yang memiliki akhlak baik akan dicintai Allah dan disenangi oleh sesama manusia. Sebaliknya, akhlak yang buruk dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, mari kita memahami pentingnya membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu pengertian akhlak. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq, yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seorang sehingga mendorongnya melakukan suatu perbuatan secara mudah tanpa dipikirkan berulang kali. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah segala sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, amanah, disiplin, sopan santun, rendah hati, dan suka menolong. Sedangkan akhlak tercela adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti berbohong, iri hati, sombong, malas, dan marah yang berlebihan. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela, karena akhlak yang baik merupakan salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang. Contoh akhlak terpuji. Akhlak terpuji harus dibiasakan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa. Beberapa contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, jujur, yaitu berkata sesuai kenyataan dan tidak berbohong. Kedua, disiplin, yaitu menaati aturan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Ketiga, tolong menolong, yaitu membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Keempat, sopan santun, yaitu berbicara dengan lemah lembut, menghormati orang tua, guru, serta teman. Yang kelima, bersyukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membiasakan perilaku tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang dipercaya, disukai banyak orang, serta memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu contoh akhlak tercela. Selain akhlak terpuji, kita juga harus mengetahui contoh akhlak tercela agar dapat menghindarinya. Contohnya adalah berbohong, yaitu berkata tidak sesuai kenyataan. Kemudian malas, yaitu enggan belajar atau bekerja. Selanjutnya, sombong, yaitu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ada pula iri hati, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dan yang terakhir, marah berlebihan, yaitu tidak mampu mengendalikan emosi. Perilaku-perilaku tersebut dapat merusak hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha memperbaiki diri agar terhindar dari akhlak yang tidak baik. Mengapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena akhlak mulia merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak yang baik, kita akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Selain itu, hubungan dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Akhlak mulia juga menjadi jalan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan akhlak mulia mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dampak akhlak tercela. Akhlak tercela membawa banyak dampak buruk. Di antaranya adalah dijauhi oleh teman, hilangnya kepercayaan orang lain, munculnya permusuhan, hidup menjadi tidak tenang, serta mendapatkan dosa jika tidak segera bertaubat. Selain itu, akhlak tercela juga dapat menghambat kesuksesan seseorang karena orang yang malas, tidak jujur, dan sombong biasanya sulit mendapatkan kepercayaan.
Karena itu, marilah kita berusaha menghindari segala bentuk akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Cara membentuk akhlak mulia atau akhlak terpuji. Akhlak mulia tidak muncul secara instan, tetapi harus dibiasakan setiap hari. Caranya adalah dengan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, membaca Al-Qur'an, meneladani akhlak Rasulullah, memilih teman yang baik, membiasakan berkata jujur, serta selalu melakukan evaluasi diri. Selain itu, kita juga harus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam berbuat baik. Dengan latihan yang terus-menerus, insya Allah akhlak mulia akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Akhlak mulia atau akhlak terpuji merupakan cerminan keimanan. Akhlak yang baik merupakan tanda kuatnya keimanan seseorang. Orang yang benar-benar beriman akan berusaha menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menghormati orang lain, serta selalu berbuat baik. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa iman dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin tampak pula kualitas keimanannya. Motivasi. Yuk mulai dari diri sendiri. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Mulailah dari diri sendiri. Seperti biasakan berkata jujur, hormati orang tua, hormati guru, sayangi teman. Ringankan tangan untuk membantu sesama atau tolong-menolong. Kemudian jaga tutur kata dan perbanyak senyum. Dan jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam memperbaiki diri. Yang terakhir yaitu dalil dan kata mutiara. Akhlak yang baik tidak hanya membuat hidup kita indah, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada Allah. Seperti halnya dalil di bawah ini. Dari Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'alal khuluqil azim, yang artinya, sesungguhnya engkau atau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di sini juga ada hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Al-mu'min minal salamul muslimun min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang mukmin adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Berarti seorang muslim itu harus menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan, dari perkataan yang kotor, dan seterusnya. Kemudian menjaga tangannya itu maksudnya tidak memukul atau melukai teman atau sesama muslim. Kata mutiara. Akhlak yang baik adalah perhiasan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kemudian orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan berakhlak mulia dalam setiap keadaan. Akhlak mulia membuatmu dihormati tanpa harus meminta, dicintai tanpa harus mencari, dan ingat tanpa harus mengingatkan. Kemudian, jangan hanya menjadi orang yang hebat dalam ilmu, tetapi jadilah juga hebat dalam akhlak. Selanjutnya yang terakhir, perbaiki akhlakmu, maka hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam video ini atau kata-kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.